Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini, Selasa 20 September 2022, bersama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seperti mana yang kita dengar tadi, bagaimana Yesus menanggapi orang-orang yang menyampaikan kabar bahwa ibu dan ahli keluarganya datang ingin menjemput Yesus. Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Kita dapat menggambarkan bagaimana reaksi Maria dan saudara-saudara Yesus yang datang dari Nazaret. Mendengarkan kata-kata Yesus itu, Yesus pernah ditolak di Nazaret, tentu bukan hanya oleh orang-orang lain, tetapi termasuk keluarganya sendiri. Sebenarnya kata-kata Yesus tadi bukan sikap merendahkan, penolakan terhadap Maria dan saudara-saudara Yesus, tetapi sebuah keterbukaan bahwa kriteria saudara tidak lagi dibatasi oleh hubungan darah, tetapi oleh kesatuan dengan Bapa sendiri. Mereka dapat menjadi saudara-saudara Yesus, bukan hanya orang Nazaret, bukan hanya orang Yahudi, tetapi semua orang yang mendengarkan Allah dan melaksanakan sabdanya. Saudara-saudari, sebagai orang Kristen, melalui pembaptisan kita adalah saudara-saudara dalam Tuhan. Tetapi perlu kita ingat, tidak cukup hanya menyandang status saudara dalam Tuhan karena baptis. Untuk menjadi saudara dalam Tuhan yang sungguh, kita harus mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Kita dapat bertanya, berapa jumlah umat kita di paroke? Berapa jumlah mereka yang datang misa hari Minggu? Berapa jumlah mereka yang datang untuk pertemuan dalam paroke, kuk, KKD, komiti, dan sebagainya? Berapa jumlah mereka yang membaca kitab suci dan berdoa setiap kali? Berapa yang aktif dalam pelayanan dan aktiviti gereja? Dengan melihat jumlahnya saja, kita dapat menilai bahwa orang mengaku saudara dalam Tuhan, tetapi tidak mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Ingatlah juga bahwa Yesus mengajar kita berdoa Bapa kami, dan dalam doa ini ditegaskan bahwa dalam Yesus kita semua adalah saudara sebapa. Kriterianya amat jelas, yakni mendengarkan firman Allah, baik itu Yesus sendiri maupun sabda Tuhan dalam kitab suci, lalu melaksanakannya. Dalam hal ini, kita mempunyai teladan yang sempurna, yaitu Bonda Maria. Dengan semboyannya, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ia sungguh-sungguh menjadi pendengar dan pelaku firman. Saudara-saudari, di dalam rahimnya, ia mengandung sang firman lalu melahirkannya untuk kita,
serta mengasuh dan membesarkannya. Ia terus-menerus mendengarkannya, dan ketika tidak mengerti akan sabdanya, maka Maria diam, merenung, dan menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Ia hadir bersama orang banyak untuk mendengar Yesus mengajar. Ia pun menemaninya sepanjang jalan salib, sampai Yesus disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Saudara-saudari yang terkasih, di puncak Golgota, Maria mendengarkan sabda Yesus untuk terakhir kali sebelum ia wafat. Ibu, inilah anakmu. Maria pun melaksanakan sabda itu dan menjadi ibu bagi para murid. Ia tinggal di rumah Yohanes dan selalu bersama para murid untuk bertekun dengan sehati dalam doa sambil menanti datangnya Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan.